Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Bu, bagaimana kabar kategori A yang sudah lulus pretest tahun 2022? Mohon infonya agar tidak galau, makan tidak selera, mandi tidak selesai, ngajar juga ndak karuan. Nah, ini pertanyaan dari netizen dan dijawab oleh Ibu Vina. Ibu Vina adalah Pokja PPG Kemendikbud Bapak Ibu ya. Lalu dijawab oleh Ibu Vina, waduh, tapi jangan lupa berdoa dan rajin buka SIM PKB ya Pak. Mudah-mudahan penantiannya berbuah manis. Amin. Untuk info selanjutnya akan disampaikan setelah pengumuman hasil seleksi akademik. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum terpanggil baik kategori A dan kategori B, tunggu dulu hasil seleksi akademik sebelumnya yang di bulan Juli Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu baru kita lihat pengumuman selanjutnya untuk kategori A dan kategori B, baik yang belum pretest maupun yang sudah lulus pretest. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera ada pengumuman Bapak Ibu ya. Jadi pantau selalu SIM PKB secara berkala setiap hari. Resmi Bapak Ibu ya, lini masa tentatif PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkuliahannya resmi secara full daring dan kita lihat lini masanya Mei sampai Juni 2023 itu adalah verva administrasi, Juli 2023 seleksi akademik, dan di Agustus sudah ada plotting konfirmasi kesediaan dan lapor diri. Perkuliahannya, pelaksanaan PPG-nya dari September, Oktober, dan November. Jadi 3 bulan Bapak Ibu ya. Kemudian di Desember lanjut UKM PPG atau uji kinerja UKIN dan uji pengetahuan UP. Kemudian di Desember, biasa Desember akhir itu mulai ada pengumuman hasil UKM PPG. Berarti jika Bapak Ibu lulus di tahun 2023 PPG dalam jabatan Angkatan 2, insya Allah di tahun 2024 akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru pertama kali Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu semua lulus Bapak Ibu ya. Amin. Bapak Ibu yang sudah lulus berkas, yang sudah mengikuti seleksi pretest atau lagi menunggu tes pretest atau tes seleksi akademik, itu harus bersyukur Bapak Ibu ya, karena di tahun 2023 ini sasaran awalnya itu ada 953.322 guru Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ada yang lolos berkas, ada yang tidak mendaftar. Ini menarik sekali, kita tidak tahu mengapa banyak guru yang tidak mendaftar, kemungkinan besar ketinggalan informasi Bapak Ibu ya, hingga menyusut menjadi kurang lebih 600 ribuan guru yang mengikuti tes pretest atau tes seleksi akademik PPG. Adapun 600 ribuan guru yang sudah lulus berkas dan mengikuti seleksi akademik terdiri dari bidang ini Bapak Ibu ya. Ada 79 bidang studi PPG di tahun 2023 ini. Semoga semuanya lulus. Jika kita melihat peraturan Menteri Pendidikan nomor 54 tahun 2022, pasal 14 ayat 3, penentuan keikutsertaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan mempertimbangkan kriteria A. Masa kerja yang paling lama, B. Usia paling tinggi, C. Satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus, dan D. Perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Nah, jadi dari poin A sampai D ini Bapak Ibu dilihat dari mana nih? Nah, kemungkinan baru bisa langsung dipanggil untuk kuliah PPG. Itu pun juga harus tentu sudah lulus seleksi akademik atau lulus pretest PPG. Lantas bagaimana jika tidak lulus? Jika tidak lulus seleksi akademik atau tidak lulus pretest, otomatis Bapak Ibu akan tes seleksi lagi, tes pretest lagi Bapak Ibu ya. Tentu menunggu jadwal yang akan ditentukan. Kita sama-sama mengetahui passing grade untuk pretest PPG atau seleksi akademik PPG itu adalah 60. Jadi dari 120 soal minimal Bapak Ibu bisa benar 70 atau 72 soal. Bagaimana kuliah PPG secara daring? Semua sudah saya buatkan videonya, cek saja di YouTube saya bagaimana kuliah PPG secara daring Budi Wijaya Guru. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya. Adapun peta konsep untuk PPG dalam jabatan secara daring, tahapannya dari pertama adalah seleksi administrasi, kedua lulus seleksi akademik, ketiga konfirmasi kesediaan, keempat
penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan, dan kelima adalah lapor diri. Dilanjut kuliah, keenam, ke-9 desain pembelajaran inovatif, ke-8 uji komprehensif, ini seperti sidang skripsi Bapak Ibu ya. Ke-9 praktik pembelajaran inovatif, dan yang terakhir adalah UKM UKIN 4 hari dan UP 2 hari. Biasanya UP ini ada kisi-kisinya Bapak Ibu ya. Jadi gongnya PPG itu di tahap ke-10 nanti Bapak Ibu ya, tes UP dan tes UKIN. Nah, setelah Bapak Ibu lulus UKIN dan lulus UP, baru Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat pendidik atau serdik. Lalu Bapak Ibu sinkronkan di Dapodik. Jika semuanya valid, barulah Bapak Ibu mendapatkan tunjangan sertifikasi. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar.